Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamnun tastaksir. Janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ini mungkin satu atau dua atau ayat ketiga di mana Allah mengatakan bahwa ketika engkau memberikan sesuatu, salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah memberikan makanan kepada tawanan-tawanannya sesuai dengan makanan yang dia makan juga, maka Allah memastikan bahwa nabiku itu melakukan seperti itu bukan bermaksud untuk memperoleh balasan yang lebih banyak. Kan logikanya kalau kita sedang berperang, kita memperlakukan tawanan perang kita dengan baik, kan logikanya pasti tawanan perang itu akan bersimpati kepada kita, akan merasa bersyukur kepada kita, akan berterima kasih kepada kita, dan malah akhirnya akan menjadi tentara kita. Namun Allah menampik hal itu semua tidak. Nabiku itu melakukan sesuatu apapun itu hanya karena dia ingin menjadi hambaku, dia hanya ingin menjadi budakku, dia hanya ingin menjadi salah satu manusia yang tahu berterima kasih kepadaku. Kalimat yang lebih bahasa seperti itu. Karena Rasulullah tahu cara berterima kasih, maka dia memperlakukan tawanan dengan baik, maka dia memperlakukan anak yatim, fakir miskin, duafa, dan yang lain-lain itu dengan baik. Karena dia tahu cara berterima kasih. Pun di dalam hal ini Allah mengatakan, janganlah engkau memberi sesuatu dengan harapan untuk menerima balasan yang lebih banyak. Memang secara nalar ayat ini ditujukan untuk Rasulullah, karena Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah. Ini pembeda tipis ini yang kerap kali menjadi bahan pertentangan antara Sunni dan Syiah. Memang ini ucapan disampaikan Jibril kepada Rasulullah, namun Syiah meyakini ini adalah untuk umatnya, bukan untuk Rasulullah. Karena keyakinan umat Syiah bahwa Nabi dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad itu tidak ada sifat iri dengki hati. Salah satu contohnya adalah Adam, bagaimana bentuk tidak ada rasa sedikit pun dia merasa menjadi musuhnya iblis saja yang menjadi merasa musuhnya Adam. Makanya pertentangan ini sampai akhir zaman akan terus ada, dan bukan alasan untuk saling mengkafirkan, sekali lagi membedakan, menyesatkan. Seolah-olah kita melihat orang Kristen, melihat orang Hindu, melihat orang Konghucu, tahu masih ada ingin rasa tersenyum, masih ada rasa ingin berbicara, masih ada rasa ingin mengenal secara lebih baik. Tapi ketika kita tahu seorang Sunni terus melihat orang mazhab Syiah, jadi seperti melihat anjing, jadi seperti melihat babi. Begitu haramnya pun begitu orang Syiah melihat orang Sunni, jadi seperti melihat tai, jadi seperti melihat setan. Sampai kapan hal ini akan terus terjadi? Lelah, kasihan generasi-generasi penerus kita nanti. Kaum barat intelektualnya, orang-orang Afrika sudah mulai bergerak, orang-orang Asia Timur, apalagi Jepang, Cina, dan Korea dan yang lain sebagainya. Sementara yang Islam masih merasa jijik. Orang yang berbeda mazhab masih merasa luar biasa, apa sih itu kalau ada rasa lebih baik melihat tai, lebih baik melihat setan daripada melihat orang Syiah.
daripada melihat orang Sunni. Dan ketika hal itu terjadi, sampai kapanpun Islam akan menjadi pengikut, akan menjadi jongos, akan menjadi babu, akan menjadi budak. Tidak akan pernah berkembang. Konsentrasi akal, hati, pikiran untuk memajukan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi, terkuras habis untuk saling benci, saling dendam, saling membunuh, saling menerkam, saling menikam, saling meludahi. Kasihan generasi-generasi yang akan datang. Sekali lagi Allah memerintahkan kepada Rasulullah. Dan perintahnya ini bagi yang Sunni ini adalah karena Rasulullah manusia biasa. Sekali lagi nih, dan bagi orang Syiah ini hanya karena rasa sayang seorang ayah kepada anaknya. Bukan artinya Rasulullah itu tidak mempunyai rasa untuk memberi tanpa ada rasa keikhlasan gitu loh. Sekali lagi konteksnya itu berbeda. Kita harus pahami betul itu, agar ketika melihat orang Syiah, agar orang Syiah juga ketika melihat orang Sunni, jadi tidak seperti melihat anjing, jadi tidak seperti melihat babi. Mau saling bertegur sapa, berjabat tangan, bertukar pikiran, mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu ciri orang yang tidak kenal Allah, salah satu ciri orang yang tidak bertuhan, ya, salah satu ciri orang yang tidak mengenal Muhammad, Islam dan yang lain sebagainya inilah adalah ketika dia memberi sesuatu kepada orang itu, siapapun itu, bahkan kepada ayahnya sendiri, kepada ibunya sendiri, dia akan mengharap balasan terima kasih yang lebih banyak daripada apa yang dia beri. Bahkan salah satu cirinya adalah begitu kekanak-kanakannya dia memberi itu lebih rendah nilainya, lebih kecil nilainya. Bahkan dipandang mata itu tidak ada apa-apanya, tapi dia inginkan apa yang dia beri kecil itu, apa yang dia beri rendah itu nilainya, ingin terlihat sebesar, lebih besar dari apa yang dia beri. Ingin mengharapkan pujian, ingin mengharapkan sesembahan manusia bahkan. Begitu tersesatnya orang-orang semacam itu. Itu baru sesat itu, pola pikir seperti itu. Bukan pola pikir membedakan, misalkan mazhab orang lain, bukan. Bukan kita berpikir bagaimana kita harus membunuh orang Syiah sebanyak-banyaknya. Bukan berpikir bagaimana kita harus menggerus orang Sunni sebanyak-banyaknya, menikam. Bukan. Yang tersesat itu adalah ketika engkau memberikan sesuatu, baik rendah atau tinggi, engkau tidak mengharapkan balasan. Karena tahu balasan yang terbaik adalah dari Allah. Begitupun ketika engkau menerima cacian, makian, hinaan, ejekan dari orang lain, kau tidak akan pernah merasa tersakiti. Karena segala sesuatu itu panah. Pujian manusia itu panah, hinaan manusia itu panah. Dia hanya mengharapkan apa yang balasannya itu datangnya dari Allah. Dan itu mental-mental para nabi itu seperti itu. Mental-mental para wali itu seperti itu. Dihina, dicaci, bukan membalas menghina, mencaci. Kecuali yang menghina dan mencacinya itu Allah. Bagaimana Nabi Yunus begitu merasa malu, tidak mau bertanggung jawab terhadap umatnya. Dia ingin melarikan diri, tidak boleh, kata Allah, kau harus bereskan umatmu. Kuizinkan paus untuk memakan tubuhmu. Jangan mengharap balasan dari manusia.
Alhamdulillahirabbil alamin.